Saudara, di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini, setiap orang wajib menggunakan masker seperti saya sekarang. Dan bagi sebagian orang, mungkin kondisi ini memaksa mereka untuk selalu dalam kondisi mulut yang tertutup sehingga kurang memperhatikan kesehatan bibir kita. Nah, hal ini terjadi karena penggunaan masker sepanjang hari di saat mungkin kita sedang beraktivitas dan juga kurang minum air putih, ini juga penting. Nah, jika terus-menerus maka apa kira-kira yang bisa terjadi pada bibir kita? Apakah bisa jadi kering-kering atau pecah-pecah? Nah, kita akan bahas bersama Dr. Ellen, dokter kecantikan di sini. Selamat pagi, Dr. Ellen. Pagi, Stephanie. Dok, kita kan memang harus pakai masker terus ya, Dok ya, apalagi beraktivitas di luar rumah. Nah, kalau di dalam rumah juga kena AC atau pendingin ruangan. Kira-kira biasanya dampaknya apa aja untuk bibir kita nih, Dok? Oke, jadi selama masa pandemi ini kan kita memang diwajibkan untuk selalu menggunakan masker, terutama ketika mau berinteraksi dengan orang lain. Nah, hal itu berdampak pada area-area wajah terutama yang ditutupi oleh masker. Kenapa demikian? Karena ketika menggunakan masker, maka kita kan menghembuskan nafas. Nah, itu hawa di balik masker itu kan jadi terasa lebih hangat. Nah, itu menyebabkan kekeringan di area kulit dan juga bibir khususnya. Nah, pada area bibir, keluhan yang sering terjadi adalah bibir menjadi terasa lebih kering. Kemudian mudah pecah-pecah, kadang ada yang sampai iritasi atau perih. Kemudian benar tadi Stephanie bilang, jadi kurang minum air putih. Kadang orang malas kalau minum air putih jadi harus lepas masker dulu gitu kan. Ketutup ya. Padahal itu memperberat si kekeringan bibir itu. Kayak gitu. Kemudian orang kalau udah kering refleksnya ngapain sih? Biasanya membasahi bibir dengan air liur gitu kan, mulai dibasahin. Padahal dalam air liur itu sendiri ada enzim yang dia bisa mengiritasi bibir. Jadi alih-alih memberikan kelembapan pada bibir, dia malah ikut mengeringkan bibir. Kayak gitu. Nah, kalau berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka bibir akan tampak menjadi lebih gelap, kemudian juga bisa timbul kerutan atau garis-garis halus di bibir. Seperti itu. Jadi dari mulai kering di bibir ini bisa jadi malah hitam gitu. Itu ngaruh ya, Dok ya? Ya, begitu. Karena iritasinya berlangsung terus-menerus. Gitu. Jadi apa yang harus dilakukan, Dr. Ellen? Nah, jadi untuk menjaga kesehatan selama masa pandemi ini kan kita nggak mungkin nggak pakai masker ya. Betul. Nah, caranya adalah kuncinya untuk menjaga hidrasi pada bibir itu. Yaitu contohnya melakukan eksfoliasi ringan, kemudian habis eksfoliasi diberikan lip balm atau pelembab bibir. Kemudian healthy lifestyle, banyak mengkonsumsi minuman atau makanan yang sehat seperti sayur-sayuran dan buah. Kemudian mineral water lebih dari 2 liter sehari, kalau bisa sampai 3 liter lebih bagus lagi. Nah, kemudian juga menghindari paparan radikal bebas yang bikin bibir kita jadi kering atau bibir kita jadi gelap. Contohnya adalah sinar UV, kemudian rokok, lalu juga alkohol. Dan juga untuk perempuan nih, minimalisir menggunakan makeup atau lipstick. Namun kalau kan kita pakai makeup untuk ya, pakai masker nggak perlu lipstick nggak kelihatan. Tapi kalau memang harus pakai lipstick, gunakan lip balm dulu sebelumnya. Kemudian berikutnya adalah memberikan hidrasi maksimal kepada kepada bibir, bila perlu dengan melakukan treatment yang mengkhususkan pada bibir. Contohnya adalah ada laser bibir dan juga skin booster bibir. Laser bibir itu manfaatnya untuk memudarkan pigmentasi yang ada di bibir. Jadi bibir akan tampak lebih cerah, yang tadinya gelap jadi cerah dan merona seperti itu. Nah, kemudian untuk skin booster itu memberikan deep hydration kepada bibir. Jadi memberikan kelembapan sampai lapisan yang terdalam. Jadi dia akan lebih lembab, kemudian juga nggak ada kering, tidak ada pecah-pecah seperti itu. Bibir juga akan lebih bervolume dan kerutan-kerutan halusnya jadi lebih pudar. Wow. Nah, tapi masalahnya kalau yang bibirnya memang sudah dari kecil atau dari lahir gitu bawaannya memang sudah gelap atau sudah memang ada kan yang tipenya memang lebih kering gitu bibirnya, ditambah lagi dengan sekarang kita harus pakai masker, itu masih ada harapan kah untuk bisa tetap hidrasi dan juga warnanya lebih cerah? Jadi kalau bibir gelap itu memang kadang-kadang ada juga yang genetik. Kalau memang dia sudah keturunan, misalnya keluarga memang ada yang bibirnya gelap seperti itu, maka bisa dibantu dengan memudarkan. Tapi kalau sampai merah banget memang membutuhkan waktu seperti itu ya. Tapi untuk memudarkan itu masih bisa dilakukan dengan jadi masih ada harapan ya, Dok, contohnya ya. Nah, tadi salah satu caranya juga adalah eksfoliasi. Itu apa yang paling tepat dilakukan? Oke, eksfoliasi ringan itu bisa dengan menggunakan scrub. Kemudian lip scrub itu digosoknya secara halus saja. Jadi nggak perlu sampai ngelupas gitu, sampai iritasi berdarah seperti itu. Jadi cuma mengangkat sel kulit mati yang ada di bibir secara ringan. Abis itu kita langsung aplikasikan lip balm atau pelembab bibir. Jadi sebenarnya perhatian kita terhadap kulit wajah dengan bibir kita ini beda atau sama sih sebenarnya basicnya, dasarnya sebenarnya, Dok? Sebenarnya sih intinya adalah menjaga kelembapan di seluruh tubuh kita. Kayak gitu. Karena kalau bagian tubuh kita ada yang kering, maka akan ada gejala-gejala penuaan di situ, seperti itu contohnya. Nah, kadang-kadang juga dari masalah bibir ini bisa ke sekitar bibirnya juga, kulit yang sekitar bibir ini juga gimana cara ngerawatnya, Dok?
Nah, intinya tadi untuk itu tetap menjaga kelembapannya. Contohnya dengan menggunakan moisturizer kalau untuk kulit ya. Jadi bibirnya menggunakan lip balm, kemudian area di sekitarnya menggunakan moisturizer. Oke, berarti moisturizer itu jangan hanya di bibir saja ya, tapi juga di sekitar bibir ini juga kadang-kadang kena dampaknya juga ya, Dok ya? Iya betul, kadang kalau iritasi akan muncul beruntus, kemudian juga ada jerawat di area bibir gitu. Orang suka bilangnya acne atau masker acne gitu. Bisa nggak sih bibir itu menjadi pintu masuk untuk penyakit lainnya gitu kalau nggak kita jaga atau kita tadi ya jaga hidrasinya? Ya pastinya karena di bibir itu kan terbuka ya walaupun kita menggunakan masker. Nah jadi banyak bakteri-bakteri yang bisa masuk ke dalam bibir juga ada di air liur kita. Jadi tadi berhubungan sama kalau kita membasahi bibir kita kering terus kita membasahi bibir itu selain ada enzim yang merusak bibir itu atau mengiritasi bibir juga bisa kita malah jadi nambahin bakteri di situ. Gitu. Oke, itu berarti yang paling penting tadi itu ya. Jadi kita harus menjaga bibir kita, ternyata sepenting itu kesehatan bibir kita untuk hidrasinya. Jadi tadi ada dari dalam dan juga dari luar. Nah, kalau dari luarnya sendiri sebenarnya kita harus menjaganya itu dari umur berapa yang paling apa ya penting untuk bisa menjaga hidrasi bibir? Apakah yang anak kecil juga perlu untuk menjaga hidrasi bibir? Sebenarnya sedari dini itu penting. Kalau anak kecil misalnya kita belum menggunakan lip balm karena dia sudah cukup lembab, tapi kita biasakan dengan hidup sehatnya itu. Contohnya kayak gitu, yaitu adalah banyak sayur, buah dan minum air putih itu kita biasakan untuk dilakukan berkala dan menjadi kebiasaan. Gitu. Jadi nanti ketika dia dewasa, dia akan terbiasa melakukan itu dan bibirnya akan tetap sehat seperti itu. Karena kesehatan bibir tuh penting walaupun kecil ya, tapi kan kalau kita nyaman dengan diri kita sendiri, otomatis kepercayaan dirinya akan meningkat. Lalu kita akan lebih produktif dan kualitas hidupnya akan lebih baik. Oke, jadi dari kecil dibiasakan hidup sehatnya itu ya supaya tetap menjaga hidrasi bibir. Nah, indikator-indikator kalau kita bisa lihat, wah bibir ini tuh kayaknya kurang sehat, bibir yang ini sehat, apa dok? Biar secara kasat mata, awam bisa gampang mengenalinya. Yang paling cepat kelihatannya adalah warna pasti ya. Warna yang gelap pastinya akan tampak jadi tidak sehat. Yang merah merona akan terlihat lebih sehat. Memang seperti itu harusnya. Kemudian juga kelembapannya. Lihat kelembapan dari mana? Dari bibirnya tuh jadi nggak ada kering maupun pecah-pecah dan tidak ada tanda-tanda iritasi. Kalau di bibir kita sendiri kita nggak ada rasa perih gitu. Terutama kalau lagi bicara, kalau bibirnya terlalu kering kan agak perih seperti itu. Nah kemudian juga tidak ada garis-garis halus karena itu menandakan volumenya baik dan hidrasi atau kelembapannya optimal. Oke. Terakhir, dok boleh ditegaskan kembali tadi apa-apa aja caranya, baik dari dalam maupun dari luar perawatan untuk bibir kita yang ternyata sangat penting juga kita jaga kesehatannya. Betul. Jadi tipsnya adalah untuk menjaga kesehatan bibir, lakukan kiat-kiat kesehatan yang tadi saya telah sebutkan secara berkala dan rutin, jadikan kebiasaan. Kemudian untuk treatment yang untuk mendapatkan deep hydration seperti laser atau skin booster bibir, memang hasilnya langsung kelihatan, tapi akan lebih baik kalau diulang selama per 1 bulan atau sesuai kebutuhan, dia akan lebih bertahan lama. Kemudian jaga hygiene dari maskernya itu sendiri. Kalau menggunakan masker kain, maka cuci setelah pakai. Kalau disposable, maka sekali pakai buang. Lalu juga perhatikan hygiene dan hidrasi area yang ditutupi oleh masker. Contohnya dengan healthy lifestyle itu. Minimalisir penggunaan makeup atau lipstick pastinya. Kemudian juga paparan radikal bebas seperti rokok, nikotin, dan sinar UV. Oke, jadi walaupun Anda sekarang merasa kayak bibirnya sehat-sehat aja, tapi yang dijaga itu lebih susah daripada kita mendapatkan bibir yang sehat. Dijaga terus dengan menjaga kesehatan kita, dengan merawat dari dalam maupun dari luar. Terima kasih sekali lagi Dr. Ellen. Sama-sama. Atas waktunya sampai ini saya rekan. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami ada sejumlah informasi lain lagi untuk Anda. Tetap di Sapa Indonesia Rekan, kami segera kembali.